Pada press conference hari ini kita akan menghadirkan 3 personil kita. Yang pertama yaitu Presiden Klub Persija Jakarta, Bapak Muhammad Prapanca. Kemudian ada our beloved coach, Coach Sudirman. Dan juga Kapten kesebelasan Persija Jakarta, Andritani Adiasa. Oke, silakan waktu yang pertama saya sampaikan kita berikan kepada Bapak Prapanca untuk memberikan statement awal dari hasil Persija menjuarai Piala Menpora 2021. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Udah buka puasa ya? Alhamdulillah udah. Tentunya terima kasih kepada semua teman-teman, pelatih, pemain, manajemen yang telah berjibaku untuk melakukan persiapan Piala Menpora. Dan alhamdulillah dari target kita 3 besar, ternyata kita bisa membawa pulang juara Piala Menpora ya, gitu. Ya tentunya ini tidak disangka-sangka apa yang kita raih hari ini, walaupun ini pre-season, tapi kami berusaha memberikan yang terbaik kepada para penggemar Persija, penggemar sepak bola, bahwa kita Persija salah satu klub bola di Indonesia, itu memberikan hiburan yang terbaik untuk semua para pencinta bola. Demikian yang saya dapat sampaikan ya. Terima kasih Bapak. Jadi disampaikan tadi bahwa manajemen menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pelatih dan pemain yang telah berjuang di Piala Menpora. Walaupun di awal targetnya adalah 3 besar, tapi alhamdulillah Persija berhasil menjadi yang terbaik dengan membawa Piala Menpora 2021 ke Jakarta. Kemudian Coach Sudirman silahkan statementnya awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya atas izin Allah kami Persija Jakarta bisa membawa pulang Piala Menpora ke Jakarta. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen, ya staf pelatih, staf medis, staf official semua yang telah berusaha bekerja keras untuk bisa meraih hasil maksimal di Piala Menpora ini. Dan tentunya juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemain-pemain saya yang mana mereka telah bekerja, berjuang, berlatih dengan keras untuk bisa mendapatkan Piala Menpora ini kita raih. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Coach Diman. Jadi Coach Diman menyampaikan bahwa kerja Piala Menpora ini hasil kerja keras seluruh tim. Tidak hanya pemain tapi juga staf pelatih disampaikan tadi, dan ini adalah gelar yang menjadi awal kebangkitan Persija setelah sekian lama ini kita terbelenggu dengan pandemi virus corona. Terima kasih. Sekarang giliran kapten kesebelasan kita, Andritani Adiasa, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur karena untuk pertama kalinya Piala Menpora ini datang ke ibu kota. Dan saya juga berterima kasih kepada manajemen dan tim, coach, serta teman-teman semua. Karena ini berkat kerja keras kita semua, pada akhirnya piala ini mampir ke ibu kota. Piala ini kita persembahkan untuk Persija Jakarta, untuk kota Jakarta, khususnya untuk supporter Persija yaitu di Jackmania. Saya mau mengutip satu bahasa karena tanggal 20 bulan Maret lalu saya pernah berjanji. Ada satu bahasa bahwa laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Saya berjanji di rumah Pak Panca waktu itu, tanggal 20 Maret, saya berjanji bahwa saya akan membawa piala ini ke Jakarta. Dan alhamdulillah janji saya telah saya tepati, dan maka dari itu kita pemain Persija Jakarta
menjadi laki-laki sejati pada akhirnya. Itu Coach. Terima kasih, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Memang saya ingat waktu itu ketika sebelum berangkat tanggal 20 kita sempat ada dinner di tempatnya Pak Panca, Presiden Klub. Andi sempat menyampaikan bahwa dia berjanji untuk berjuang dengan 100% sehingga berharap bisa membawa pulang Piala Menpora ke Jakarta. Dan akhirnya memang setelah mengalami struggling, di awal kita sempat kalah 2-0 dengan PSM, tapi akhirnya dengan perjuangannya luar biasa, Persija mampu melaju hingga final dan pada akhirnya membawa pulang Piala Menpora 2021. Sebelum kita mulai Q&A ini, mari kita mengiringkan cipta atas musibah yang menimpa, silakan berdiri teman-teman sekalian, musibah yang menimpa bangsa Indonesia dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Mengeningkan cipta dimulai. Mengeningkan cipta selesai. Oke, kita mulai sesi Q&A. Silakan bagi 3 penanya pertama, silakan angkat tangan. 1, yang kedua, 2, yang ketiga, 3. Oke, yang pertama silakan dari mana? Oke, Saya silakan. kira dari Ketua Pemkar, kalau buat Coach Dirman, tahun 2019 Coach Dirman sampai final Persija U20 sekarang, kalah dengan Persib, sekarang bisa balas dendam gimana? Ya, memang waktu itu saya bawa Persija U19 ya, final ketemu Persib U19. Waktu itu memang kita kalah 1-0, tapi memang pada saat pertandingan kemarin di final, di tim saya pada U19 itu juga saat ini ada di sama staf pelatih saya, pelatih fisik kita. Itu dulu pelatih fisik di U19 juga. Dia bilang kepada saya, "Bang, kita pernah kalah, sekarang kita lawan Persib lagi." Dia bilang, "Kita harus balas dendam." Dia bilang kata-katanya seperti itu, kita harus balas kekalahan kita di U19 untuk memenangkan Piala Menpora ini ke Jakarta. Dan itu menjadi satu motivasi kami ya, saya untuk bisa berbuat yang terbaik di final ini, sehingga saya bisa memenangkan dua kali pertemuan dengan Persib, dan itu suatu hal yang luar biasa. Dia juga kado ulang tahun bagi saya sendiri, dan itu satu kebanggaan bagi saya bisa mengalahkan tim rival kita. Terima kasih Coach Dirman. Oh ya, perlu diketahui bahwa Coach Dirman ini baru saja merayakan ulang tahun tanggal 24 Mei. Yang ke berapa, Bang? 24 April. Oh, 24 April, sorry. 24 April yang ke-52. Jadi selamat ulang tahun Coach Dirman. Hadiahnya luar biasa, tidak hanya buat Coach Dirman tapi juga buat masyarakat Jakarta. Berikutnya, yang kedua, silakan. Dari Saya nyapa dulu Mas. Oh iya, baik. Saya Adi dari bola.com. Untuk Pak Pati dan Coach Dirman waktu itu pas laga final bilang kalau kontrak Coach Dirman sama Persija selesai di Piala Menpora Coach ya. Belum ada kemungkinan kalau Coach diperpanjang karena soal lisensi Coach yang masih AFC. Mungkin dari Pak Panca soal masa depan Coach Dirman bagaimana, apakah akan dipertahankan atau enggak, ataukah Persija akan kabarin mencari ini pelatih yang kalau regulasinya sesuai lisensi pelatih. Itu pertama. Kedua, maaf soal Mas BP, di awal turnamen Mas BP dibilang sudah tidak menjabat sebagai manajer Persija. Cuma kemarin Mas BP sempat dapat pengalaman medali juga. Apakah Mas BP comeback ke Persija? Kalau comeback apa jabatannya di Persija? Itu kedua. Yang ketiga soal Osvaldo Hai. Kok banyak banget? Tanggung Mas. Osvaldo Hai waktu pas timnas main Februari bilang kontrak di Persija habis, cuma akhirnya diperpanjang lalu main di Piala Menpora. Apakah dia akan tetap main di Persija di Liga 1 ataukah dia akan main di luar negeri? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama untuk Coach Dirman, tapi mungkin untuk Pak Panca terlebih dahulu, bahwa bagaimana dengan status Coach Dirman di Persija, apakah stay, apakah tidak, itu dulu yang pertama. Silakan jawab. Oke, untuk status Coach Dirman,
bahwa kita kan akan mengikuti aturan apa yang akan ditentukan oleh Liga 1 nanti ya. Yang sekarang belum ditentukan. Umumnya emang pelatih itu harus AFC Pro untuk Liga 1. Kalau seandainya itu yang terjadi, tetap Coach Dirman tetap ada di bagian Persija ya, tapi ya karena Coach Dirman belum ada AFC Pro, mungkin kita akan mencari pelatih yang sesuai standar Liga 1 yang akan jalan gitu. Terus kayak yang kedua tadi apa ya? Yang kedua mengenai Bambang Pamungkas, simpatisan. Oh ya, Simpatisan. gini. Orang sudah itu jelas Mas jadi BP ya? MC gitu kok ditanya. Mas BP yang nyuruh atau siapa yang nyuruh tuh? Gini. Figur Bambang Pamungkas itu tidak terlepas dari Persija. Ya, jadi mungkin walaupun dia bukan manajer saat ini, tapi dia adalah salah satu yang masih militan di Persija. Maka itu dia mungkin dapat kemarin dapat itu medalinya tuh. Gitu. Yang ketiga? Yang ketiga untuk Coach Dirman tadi. Osvaldo ya? Oh ya Osvaldo, sorry. Osvaldo. Lu Coach Dirman terus. Lu kenapa ya? Iya, kan sekalian Pak Panca jawab 3, Oke. berarti yang satu Coach Dirman. Ya, ini Osvaldo ya. Pemberitaan yang ada di sosial media ya, di media elektronik maupun di media cetak, kadang-kadang suka kontraproduktif apa yang sedang kita lakukan di dalam gitu ya. Kadang-kadang ya para pelatih, penulis, pembuat kata itu kan mengartikan sendiri gitu. Bahwa kalau seandainya kalian bisa nanya sama kebenaran apa dengan Osvaldonya, apa yang terjadi dengan kontrak dia, sebenarnya bahwa Osvaldo itu tetap main di Persija gitu. Cuman kadang-kadang ya analisanya terlalu jauh. Ada berita A, ada berita B, berita C, berita D gitu. Tapi hari ini mungkin kalau kalian nanti ketemu sama Osvaldo Hai bisa ditanya kontrak dia berapa lama di Persija gitu. Ya, dari saya 3 itu ya. Terima kasih. Jadi sudah jelas Mas ya mengenai 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Panca. Berikutnya Coach Dirman silakan dijawab pertanyaannya. Apa tadi? Pertanyaannya adalah masa depan Coach Dirman apakah berencana mengambil lisensi AFC Pro? Ya, ya itu memang target saya berikutnya ya, karena mengambil sertifikat AFC Pro itu adalah sertifikat yang tertinggi ya untuk kalangan pelatih-pelatih. Tentu itu akan saya ambil ya di tahun berikutnya. Oke, cukup? Ya tahun depan, insya Allah tahun depan, karena tahun ini kan udah tutup. Kalau tahun ini ada mau ikut langsung. Ya, kalau masih bisa didaftarin. Kalau bisa. Oke, satu lagi tadi dari silakan. Saya Hari dari Bolasport.com buat Pak Panca. Setelah melihat hasil Persija di Piala Menpora ini kan artinya prestasi macam kemarin cukup bagus ya Pak Panca ya. Apakah perlu penambahan pemain baik dari pemain lokal ataupun pemain asing? Apakah ada evaluasi terhadap pemain asing? Itu yang pertama. Lalu buat Bang Andri. Bang, setelah kekalahan dari PSM kemarin 0-2, Pak Panca melalui website resmi Persija itu marah besar. Nah, di situ Abang sebagai kapten tim, mungkin teman-teman di skuad Persija saat itu gimana kondisinya, bisa disilakan? Silakan Pak Panca dijawab. Ya tentunya ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi. Begitu banyak media sosial memberitakan bahwa Coach Sudirman tidak layak untuk memimpin tim Persija ya. Banyak sekali yang memberikan pemberitaan itu, tapi terakhir saya bicara dengan Coach Dirman bahwa saya selalu di belakang Coach Dirman. Apapun yang terjadi, apabila kemarin Persija kalah, tidak memuaskan atau permainan buruk segala macam adalah bukan menjadi masalah bagi Coach Dirman, tapi saya sebagai penjaminnya bahwa saya yang memberanikan diri memajukan ke manajemen bahwa Coach Dirman bisa untuk memimpin Liga Menpora kemarin gitu. Ya alhamdulillah dia melebihi apa yang sudah diminta manajemen. Ya tentunya analisa-analisa Sudirman out ini segala macam itu udah nggak ada lagi. Yang saya dengar sekarang Pep Guardiola sekarang bahasanya
gitu. BP out sekarang. BP out. Jadi saya waktu itu pernah diwawancara, kenapa saya mempertahankan Coach Dirman, bahwa saya percaya sekali apabila orang dikasihkan kesempatan membuktikan diri bahwa dia mempunyai prestasi. Kalau kesempatan itu selalu ditutup, ya mana kita bisa melihat seorang itu punya prestasi. Gitu. Kira-kira itu yang saya bisa jawab tentang Coach Dirman. Terkait untuk persiapan tadi pemain ya. Ya tentunya hari ini kita lagi rehat ya. Jadi rehat. Ya mungkin nanti minggu-minggu ini kita akan diskusi tentang persiapan kita di Liga 1. Terlalu prematur kalau saya jawab bahwa ada analisa pemain asing A atau B ini, saya pikir terlalu prematur. Biarkan teman-teman menikmati euforia bahwa kita menjadi juara Liga Menpora. Itu sih yang saya bisa jawab. Terima kasih Pak Panca. Jadi teman-teman sekalian, tadi disampaikan bahwa untuk saat ini tim akan fokus untuk istirahat terlebih dahulu karena kita masih ada waktu libur kira-kira hingga sampai Lebaran. Setelah itu baru kita akan memutuskan masa depan tim ini, apakah perlu ada penambahan, apakah perlu ada pengurangan dan lain sebagainya. Sehingga masih ada waktu untuk kita berbenah sebelum Liga 1 nanti dimulai. Silakan Andri, pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Reaksi Pak Panca ketika itu kalah dengan PSM menurut saya itu sangat wajar. Dia marah, bahkan bukan hanya Pak Panca. Di sana ada Pak Ferry, ada supporter yang mengkritik kita, dan itu sangat wajar. Mengkritik dan marah itu bukan karena mereka benci, karena mereka sayang terhadap kita. Dan beruntungnya, saya bekerja dengan orang-orang hebat. Kenapa saya bilang bekerja dengan orang-orang hebat? Karena ketika tim kita dikritik, ketika atasan kita marah, kita tidak semakin down, tapi kita bounce. Kita bisa balik dan membawa trofi ini ke Jakarta. Itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi disampaikan tadi Andri bahwa pemain-pemain Persija bukanlah pemain-pemain yang bermental tempe, kurang lebih begitu. Karena dalam kondisi tertekan, seperti yang disampaikan di press release kemarin, bahwa ini adalah bentuk dari kebulatan tekad di tengah kritik yang begitu deras menemani perjalanan tim ini, tapi tim ini bisa bermain baik, bisa bangkit dari keterpurukan dan akhirnya membawa pulang Piala Menpora ke Jakarta. Berikutnya, 3 berikutnya silakan Mas. Yang mana dulu? Silakan dari dan Abdul Susila dari CNN Indonesia. Abdul Susila dari CNN Indonesia. Silakan Mas. Yang pertama mungkin untuk memperjelas yang tadi soal status SPP. Karena kan biasanya untuk yang menerima medali itu kan semuanya sudah terdaftar segala macam. Apakah sebenarnya Mas BP ini terdaftar sehingga bisa mendapat medali saat juara? Karena sebenarnya dinyatakan tidak sebagai manajer, tapi kok orang tidak terdaftar manajer tapi kok bisa dapat? Sebenarnya apa yang terjadi sampai bisa jadi dapat medali itu yang dipertanyakan orang? Itu yang pertama. Yang kedua buat kapten, mungkin agak melenceng. Beberapa hari lalu PSSI telah merilis nama-nama untuk pemanggilan timnas Indonesia. Ini untuk kedua kalinya kalau saya tidak salah tidak masuk daftar di panggilan Sintayong. Mungkin boleh diutarakan bagaimana sikapnya dan targetnya berikutnya. Lalu yang ketiga buat Coach Dirman, singkat saja apa sikap yang perlu dipertahankan dan diperbaiki dari Persija untuk Liga 1 yang paling utama. Kalau misalnya Terima kasih. Kita mulai dengan pertanyaan pertama tadi kepada Saya Presiden Klub. terkait Status orang itu apa? orangnya ada di sini, kenapa nggak nanya langsung sama orangnya? Kenapa mesti ke saya? MC soalnya. Silakan. Wah, ini mesti nanya sama orangnya langsung. Kemarin kenapa bisa masuk? Tapi tadi yang saya bilang, walaupun itu Mas Bambang itu nggak lepas dari bagian dari Persija, gitu. Dia masih ada di official team, walaupun tidak memegang jabatan. Ya seperti non fungsional lah, gitu. Non struktural, dia nggak bisa merintahin ABCD, dia cuma bisa menjadi pengawas, analisa, gitu. Kira-kira itu yang saya bisa jawab sih. Tapi tetap waktu saat itu
Ya, dia kan bagian dari Persija. Saya nggak bilang, dia bagian dari Persija soalnya. Gitu. Ini kan daftar yang nama medali itu kan semuanya resmi Pak. Ya, itu aja ada yang dari total Total medali 50. Itu. Total register official 30. Gitu. Jadi ya mau nggak mau kan kita harus masukin biar semuanya kebagian. Kalau kamu ada di situ juga saya masukin situ kemarin. Terima kasih. Jadi untuk diketahui bahwa total register untuk official dan pemain itu ada 40, 30 untuk pemain, 10 untuk official, sedangkan jumlah medali ada 50. Yang berikutnya untuk Andri Tani, pertanyaannya cukup menarik. 2 kali tidak dipanggil timnas, padahal kemarin termasuk salah satu kiper terbaik di Piala Menpora. Silakan dijawab. Ya, terima kasih Mas. Ini di luar dari Persija jadi pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang ingin saya hindari sebenarnya. Buat saya aja kalau gitu. Iya, kenapa saudara sudah pensiun? Ya, sikap saya dengan sudah 2 kali atau 3 kali saya tidak dipanggil oleh head coach yaitu Sintayong, saya tetap fokus pada pendirian saya bahwa saya ingin fokus dulu di Persija. Nanti kalau di Persija bagus, awalnya di Persija bagus, saya bisa perform di Persija, pelatih pun tidak akan tutup mata. Sintayong pun pasti, insya Allah mudah-mudahan dia bisa manggil saya dan saya bisa bergabung lagi dengan tim nasional. Saat ini saya hanya bertekad bahwa saya ingin membuat pusing Sintayong. Jadi dia salah atau tidak memanggil saya. Dan saya bertekad bahwa dia salah tidak memanggil saya. Terima kasih. Tadi itulah yang disampaikan Tani bahwa dia akan tetap fokus dengan Persija, berusaha untuk bermain sebaik mungkin dan semoga pintu timnas akan kembali terbuka untuk Andri Tani. Sekarang pertanyaan ketiga untuk Coach Dirman. Pertanyaannya tadi adalah apa ya? Pertanyaannya adalah apa yang kurang dan apa yang akan diperbaiki untuk Persija menghadapi Liga 1 2021 nanti? Memang kita telah meraih juara, tapi kekurangan dan kelemahan dalam tim itu pasti ada. Kita belum pure atau belum mendetail untuk mengoreksi apa yang kekurangan dan kelemahan di dalam tim, maupun kelebihan-kelebihannya. Tapi yang pasti tentunya untuk persiapan ke Liga 1 nanti ya, karena pelatihnya belum jelas juga ya, jadi saya nggak bisa ngomong terlalu banyak ke depan. Tapi yang pasti kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan yang kita punya pastinya itu akan menjadi bahan evaluasi saya nanti. Seandainya nanti saya tidak bisa menjadi head coach, itu akan saya berikan masukan-masukan ke pelatih yang ditunjuk untuk Liga 1 nanti. Pastinya seperti itu. Terima kasih Coach Dirman. Sudah cukup pertanyaannya? Berikutnya, silakan Mas. Sorry. Saya Robani dari detiksport.com mau nanya ke Prapanca atau Andri Tani atau Coach Dirman. Yang mana nih? Jangan cuma yang mana? Ini soal kemarin kerumunan supporter kemarin di HI, apa tanggapan dari Persija? Karena supporter itu kan nggak bisa diatur tuh. Sebenarnya ya mentalnya emang seperti itu di mana-mana. Di Liverpool juara, mereka kerumunan juga, bikin kerumunan. Nah, The Jack sendiri kan sebenarnya udah punya sikap nggak boleh bikin kerumunan, tapi namanya pala orang beda-beda, akhirnya tetap aja ada yang turun ke jalan. Nah, itu sikap Persija gimana? Mungkin ada langkah konkretnya untuk bikin kampanye apa atau gimana gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Panca yang bisa menjawab. Bahwa sebenarnya kalau dibilang ada kampanye, sudah sejak awal Persija sudah menyampaikan campaign untuk jangan nobar, jangan berkerumun dan sebagainya. Cuman kemarin seperti kita tahu, setelah final kemarin sempat terjadi kerumunan di Bundaran HI. Jadi mungkin Pak Panca silakan untuk dijawab. Wah, ya, kita aja lagi di Solo ya, kita nggak tahu. Betul. Tapi anyway, dari awal ya, kita sangat menghormati banget para penyelenggara ya, agar liga ini bisa jalan. Tentunya hubungan kita dengan supporter juga harus kita bina, bahwa apabila kalian ingin melihat Persija untuk bisa main di liga,
kalian juga harus disiplin. Karena salah satunya liga ini bisa jalan adalah aturan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh nonton bareng, tidak boleh ke stadion. Satu lagi apa ya? 4 tuh kalau nggak salah. Dan itu setiap kita mau main, setiap kita nonton, baik klub Persija maupun klub lain, kita selalu di konten-konten Persija, di media digital medianya Persija, itu selalu kita tag semua, nonton di rumah saja, tanpa nobar, ya kan, jaga prokes. Itu selalu kita sampaikan, dan itu pun saya rasa dari pihak supporter juga melakukan tag yang sama ya gitu ya. Tapi ini kan waktu pas kebenaran kita juara tanggal 25 ya, 25 kemarin, kita sendiri juga itu untuk mengambil trofi dan lainnya semua diatur. Kalian bisa lihat di TV ya. Dan tiba-tiba setelah selesai kita lihat bahwa ternyata ada kerumunan, berita A, berita B, berita C. Dan itu tidak terjadi di Jakarta saja, di Jawa Barat juga, di Bandung juga sama gitu. Nah jadi apa yang terjadi itu mungkin ya, orang udah setahun nggak nonton bola gitu ya, terus euforia dia lupa gitu, dia melakukan suatu hal yang mengakibatkan pelanggaran prokes mungkin ya gitu ya. Tapi tentunya itu kami tidak mengetahui gitu ya. Ya ke depan kami juga akan apabila Liga 1 nanti jalan, tentunya kita akan koordinasi terus sama para supporter kita untuk jangan sampai tidak melakukan hal itu lagi gitu loh. Gimana caranya ya nanti kita coba cari cara yang terbaik lah dengan organisasi supporter agar ini tidak terulang lagi gitu. Ya kan kalau sampai ini menjadi klaster baru, ini akan menjadi pertimbangan pemerintah ya dalam penyelenggaraan Liga 1. Kecuali emang para supporter tidak mau kita main lagi, kan susah juga kan gitu kan. Sedangkan kita semua kan rindu untuk melihat permainan di stadion kan. Mungkin itu saya bisa jawab. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Berikutnya silakan Mas. Sementara kita tahu lisensi Bima nggak bisa sebagai ketua. Kira-kira di Papanca sudah ada kan dari pihak pelatih nanti yang akan menyukai Persija. Apakah ada kemungkinan menggunakan pelatih yang sudah lama kembali lagi ke Persija? Yang kedua, juara Piala Menpora ini kan tadi kan di luar ekspektasi dan targetnya besar, sekarang bisa jadi juara. Kira-kira kalau boleh tahu ada bonus kah yang diberikan untuk pemain? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah tadi mengingat Liga 1 2021 sudah dekat, yang direncanakan akan digelar tanggal 3 Juli begitu ya. Maka kira-kira Persija apakah sudah memiliki pelatih atau belum? Oke. Itu pertanyaan pertama terlebih dahulu. Silakan Pak Panca. Terkait pelatih tadi ya. Ini lagi masa rehat gitu ya. Tapi kita udah membidik beberapa pelatih, tentunya juga diskusi dengan Coach Dirman dan manajemen gitu ya. Ada beberapa kandidat pelatih, ya kita akan announce lah nanti begitu kita sudah mengerucut pilihannya gitu. Terus kedua, terkait melampaui impian manajemen ya, itu kan impian manajemen ya. Ternyata tim dan ofisial mempunyai mimpi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ya mereka membonuskan diri sendiri gitu. Orang manajemen cuma minta 3 besar kok. Mereka bisa bermain sampai juara. Ya itu kan mereka menguji dirinya sendiri. Mereka menguji kedewasaan mereka as a team. Gitu loh. Udah bukan masalah uang. Tapi ini bisa masalah Persija. Masalah pride. Masalah keyakinan. Begitu banyak caci maki yang sebelum waktu kita mulai, itu banyak sekali. Dan menurut saya perlu diapresiasi dari coach, tim dan ofisial lainnya bahwa mereka berusaha membuktikan itu. Gitu. Jadi nada-nada kritik negatif dan lain-lain itu ternyata sekarang berbalik menjadi pujian. Ya alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bonus
Gitu. Terima kasih. Itu yang saya jawab. Jadi itu ya tadi sampaikan, yang pertama adalah pelatih baru sedang dalam proses pembahasan. Seperti kita tahu sekarang Jose Mourinho juga masih nganggur, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi kita akan lihat intinya sebelum Liga dimulai, sebulan sebelum Liga dimulai Persija akan mengumumkan pelatih barunya. Kemudian yang kedua mengenai bonus, tadi sampaikan juga bahwa tidak ada nominal di sana karena juara itu priceless buat siapapun dan itu juga buat pemain. Jadi itu yang disampaikan tadi bahwa mereka sudah membuktikan dan juara ini bisa menjadi CV mereka ke depan bahwa mereka bisa menjuari Piala Menpora 2021 untuk karir mereka. Berikutnya masih ada lagi? Silakan Mas dari Rizky dari Jawa Pos. Mau nanya untuk Anda Tani, jadi kapten sebagai sebuah tim itu kan nggak mudah ya, karena ada keputusan wasit yang salah bahwa dapat kapten harus maju. Seperti kemarin ada di lawan posisi itu Bayu Fikri, sebelum kartu merah kan Anda Tani dari belakang sampai ke depan. Nah itu gimana sih nanti belajarnya gimana tuh dari belakang ke depan? Terus ada role model nggak sih kiper yang jadi kapten juga pernah jadi role model apa Anda Tani? Lalu kedua untuk coach Sudirman, selamat untuk prestasi ini. Memang sebelumnya kan banyak kegagalan, ada di tadi disinggung satu apa yang lewat 15, tahun DKI juga gagal gitu. Patah supporter itu sempat risau gitu, sempat gabung gitu. Apakah motivasi coach untuk jadi pelatih ini karena teman-teman sebelumnya tuh di letting timnas di game Haji Santoso, Widodo, ada Babang biasa yang udah sebelumnya lebih dulu jadi pelatih, motivasi juga bagaimana? Terima kasih. Yang pertama kepada Andi Tani dulu ya. Bagaimana bisa menjadi kapten yang baik, terutama kapten di tim sebesar Persija yang banyak pressure-nya gitu ya. Dan apakah ada role model kiper di Indonesia maupun dunia yang jadi kapten? Silakan dijawab Andi Tani. Ya, terima kasih Mas. Bagaimana? Bahasa bagaimana ini saya juga bingung jawabnya Mas. Sebenarnya itu saya banyak belajar dari Bapak yang di sebelah sana. Ketika dia dulu menjadi kapten, dia juga sering memberi advice kepada saya bahwa Andri harus begini, begitu, begini. Ya banyak yang dapat pelajaran dari dia. Terus bagaimana kejadian kemarin yang kartu merah itu, saya tidak memprotes ke wasit. Di kejadian itu saya tidak memprotes ke wasit atau saya tidak bicara ke wasit. Saya hanya memanggil teman-teman saya agar tidak ikut terprovokasi karena mereka itu sedang memprovokasi wasit dan mereka juga sedang memprovokasi kita agar kita terpancing oleh provokasi mereka. Saya hanya memanggil pemain, nggak usah. Saya bilang nggak usah, jangan ikut campur di situ. Takutnya ketika ada salah satu pemain saya atau teman saya yang ikut campur di situ, malah teman saya sendiri yang akan kena kartu. Gitu. Jadi kalau mau tahu dari mana saya belajarnya dari Bapak yang sebelah sana. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi dijelaskan tadi bahwa Andri tidak sedang memprotes keputusan wasit, namun sedang memberitahu teman-temannya untuk tidak berkonflik di sana karena takut terprovokasi dan bisa menghasilkan kartu kuning yang tidak perlu untuk tim. Terima kasih Andi Tani. Coach Dirman silakan dijawab pertanyaannya tadi. Apa ya pertanyaannya? Banyak banget soalnya, panjang. Panjang banget tadi. Jadi motivasi lah teman-teman yang sebelumnya, ada Haji Santoso, ada Widodo, ada Bambang Biasa. Iya, jadi apakah ada motivasi khusus dari katakanlah teman-teman seangkatan di SEA Games 91 begitu ya? Ya. Silakan, Coach Dirman. Ya, tentunya teman-teman saya itu sudah duluan ya, istilahnya duluan melatih di Liga 1, duluan sudah punya sertifikat AFC, APRO. Tapi bagi saya yang terpenting adalah saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Apapun yang terjadi, saya juga tidak terlalu selalu memotivasi diri saya sendiri, ya tidak melihat mereka, tapi khusus pada saya bahwa saya yakin pada saat saya diberi kesempatan saya akan membuat yang terbaik. Itu intinya. Jadi saya tidak termotivasi dengan si A, si B, saya termotivasi dengan diri saya sendiri bahwa sepak bola ini adalah pekerjaan saya, pelatih adalah karir saya harus meningkatkan dan saya harus sabar menunggu
kapan momen itu akan datang. Dan alhamdulillah di kesempatan ini Persija memberi kepercayaan kepada saya untuk memegang tim sebesar Persija ini, dan syukur juga alhamdulillah saya bisa mempersembahkan Piala Menpora ini ke Jakarta. Itu, terima kasih. Terima kasih Coach Sudirman. Kita batasi 2 lagi pertanyaan terakhir, silakan. 2 pertanyaan sih. Yang pertama buat Coach Dirman. Coach Dirman, ini sebenarnya rasa penasaran saya aja sih ya. Ketika saya ngeliat Persija turun di Piala Menpora dengan tim Persija ini salah satu tim yang mungkin bisa dibilang dengan seperti skuad Liga 1 kemarin, sama aja gitu. Sementara tim-tim lain berani dengan pemain-pemain muda gitu. Dan ternyata bener apa yang saya pikirkan, hasilnya di babak pertandingan pertama kalah dengan PSM gitu. Karena pemainnya itu aja gitu. Ketika itu akhirnya Coach Dirman berani mencadangkan Simic ya kan, seorang Simic yang mungkin besar namanya ya. Dan apa sih yang menjadi alasan Coach Dirman saat itu akhirnya berani mencadangkan seorang Simic gitu di pertandingan berikutnya kan. Kemudian yang kedua, tanggapan dari Coach Dirman dan juga Andi Tani, kita lihat keberanian Coach Dirman memainkan pemain muda akhirnya berhasil, seperti tim-tim lainnya mungkin ya. Dan terus itu tanggapannya kedua adalah munculnya pemain-pemain ini, apakah memang sudah saatnya Persija melakukan regenerasi supaya tidak pemainnya itu aja gitu. Karena di beberapa posisi yang ditempati pemain-pemain yang sudah lama sudah bisa digantikan gitu, seperti Bright main bagus, di striker pun bahkan seorang Simic bisa digantikan oleh pemain muda gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi Coach mengenai keberanian mencadangkan pemain-pemain dan mencoba pemain muda, silakan. Ya, tentunya setiap keputusan yang saya ambil tentunya melalui evaluasi, melalui diskusi saya dengan staf-staf pelatih. Kenapa Simic saya cadangkan di pertandingan yang penting, di final, ya, di leg pertama. Karena di 2 pertandingan sebelumnya Simic bermain tidak optimal. Ya, itu pandangan kita staf pelatih. Kemudian saya harus berani ngambil satu keputusan untuk mencadangkan Simic dan untuk memberi kesempatan kepada pemain muda saya, Taufik, yang selama turnamen belum pernah main. Ya, saya yakin karena Taufik ini adalah pemain U20 waktu saya masih pegang U20 Persija. Dia punya kemampuan dan saya pikir kesempatan dia untuk menunjukkan siapa dia dalam pertandingan final itu. Dan kebetulan yang kita lawan ada rival tim Bandung, dan Taufik sendiri anak Bandung, lahir dan besar di Bandung. Itu yang saya bilang sama dia, lu anak Bandung. Ini sekarang lawan Persib, lu tunjukkan siapa lu sebenarnya. Lu tunjukkan bahwa lu anak Bandung bisa berprestasi di tim lain. Saya bilang gitu sama dia. Dan alhamdulillah dia tunjukkan kemampuan dia dan bisa buat gol. Tuh. Terima kasih. Yang kedua, banyak pemain muda yang bermunculan. Banyak pemain muda yang bermunculan. Ya, memang di awal-awal tentunya kesempatan untuk mereka agak sedikit saya tahan ya. Saya simpan dulu. Kita mau melihat sampai sejauh mana tim awal kita ini untuk bermain. Yang pasti setiap keputusan yang saya ambil itu melalui pertimbangan-pertimbangan, melalui evaluasi, nonton video, nonton apa semua. Baru saya yakin bahwa nih pemain muda ini akan bisa sanggup bermain di posisi ini. Ya, terus ada perubahan juga. Niko itu adalah seorang striker. Dia di U16 Persija, striker. Di U19 U20 pada saat saya di U20 juga pernah saya pinjam dia untuk main di U20. Padahal waktu itu dia masih di U16. Ya, saya yakin dengan anak ini karena dia punya fighting spiritnya luar biasa. Kemauan untuk melawan duel-duel itu juga sangat luar biasa. Dan saya turunkan dia untuk mengganti Rico pada saat itu. Karena Rico pada saat di awal-awal turnamen ini tidak dalam kondisi fisik yang maksimal. Karena kita tahu dia terlambat datang waktu pada persiapan. Dan itu saya simpan Rico. Saya tahu Rico ini pemain penting kita. Ya, saya harus jaga dia supaya dia bisa maksimal pada saat lawan sudah kondisi fisiknya udah turun. Ya, jadi saya masukkan Niko. Niko adalah pemain yang punya fighting. Saya bilang sama dia, lu main, lu bikin capek lawan lu. Kemana dia kejar terus. Pada saat saya melihat lawan sudah capek, saya baru keluarkan Niko, baru masukin Rico. Dan alhamdulillah taktik itu bisa maksimal ya. Rico bisa ada berapa assist. Kemudian pada saat Marco Simic juga cedera,
kita juga tidak ada pemain yang kekurangan pemain. Waktu itu Alfat belum bisa main. Akhirnya saya tarik lagi Niko untuk bermain di posisi bek kanan ya pada saat lawan Borneo. Kita tahu karena di sayap kanan di kirinya dia tuh ada Siran, pemain yang cepat. Kemudian saya yakin Niko akan bisa melawan dia karena saya yakin ini Niko ini adalah pemain yang punya keberanian untuk bisa duel-duel. Dan akhirnya Siran juga nggak bisa buat apa-apa di situ. Dan itu ya saya pikir pemain-pemain muda kita tuh berhasil lah dalam turnamen ini. Berhasil untuk menunjukkan siapa mereka. Kemudian Brave juga seperti itu pada saat Ramdhani tidak dalam kondisi yang fit. Saya percayakan sama dia di pertandingan final juga untuk main dari menit pertama. Alhamdulillah dia juga menunjukkan konsistensi dan bermain yang bagus dan juga bisa menciptakan gol di awal-awal pertandingan. Saya pikir seperti itu, Mas. Oke, begitu tadi ya. Tadi jelaskan sedikit strategi dari Coach Dirman dan itulah kenapa beliau sekarang dijuluki Pep Gua Dirman karena ternyata strateginya luar biasa. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara hari ini. Satu, silakan. Pertama buat Coach, saya Margo dari Skor ID. Buat Coach Sudirman, yang pertama penampilan Yan Mota, Coach pemain asing anyar Persija. Kita tahu di laga pertama sempat gagap tampil dan seterusnya bisa bermain solid. Itu mungkin ada pesan khusus nggak Coach di pertandingan-pertandingan selanjutnya itu Coach. Terus untuk Pak Panca, apakah pemain asing di masa rehat ini diizinkan pulang atau tetap di Jakarta, Pak? Terima kasih. Silakan Coach Dirman. Oke ya, di pertandingan pertama yang lawan PSM kita kalah 2-0. Salah satu golnya mereka adalah kesalahan dari Yan Mota. Tapi saya yakin Yan Mota ini adalah pemain yang punya potensi untuk bisa berkembang baik di sepak bola Indonesia. Dia masih umur 22 tahun. Pada saat setelah pertandingan dia sangat sedih. Saya tahu dia sangat sedih. Dia ada sedikit nangis. Kemudian pas habis makan malam saya panggil Dutra, saya bilang sama dia, saya juga pemain belakang, saya juga pernah buat salah, tapi yang terpenting adalah perbaiki kesalahan kamu, tetap percaya diri, tetap tunjukkan kemampuan kamu sesungguhnya. Karena kamu itu pemain bagus, saya bilang gitu. Nah, lupakan aja pertandingan ini, lupakan kesalahan ini, pada saat kesempatan kamu diberi main lagi, tunjukkan ke siapa kamu sebenarnya. Itu yang saya pesan sama dia. Dan alhamdulillah di pertandingan berikutnya dia bermain sangat optimal, sangat luar biasa. Ya salah satu benteng pertahanan terbaik dari Persija Jakarta. Itu, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Pak Panca. Pertanyaannya tadi adalah apakah selama libur ini pemain asing boleh pulang ke negaranya atau tetap di Jakarta? Silakan. Kalau dia mau nikah lagi ya mungkin di sini terus dia. Ya tentunya dia pengen kangen lah ketemu keluarga ya kan. Ya tentunya hari libur gini dia ngapain juga di sini, nggak ada latihan segala macam. Ya tentunya kita izinkan pulang gitu ya sampai nanti pemberitahuan lebih lanjut persiapan liga nanti gitu. Saya rasa juga pemain lokal juga mungkin ada yang pulang juga ke daerahnya masing-masing ya. Itu saya serahkan semua ke para pemain ya sejauh nanti tetap jaga protokol kesehatan. Ya kan, untuk mereka tetap fit bodinya, tetap jaga kebugaran agar nanti persiapan Liga 1 mereka tidak dalam kondisi yang harus latihan fisik terlalu berat. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Panca, itulah penjelasan terakhirnya bahwa semua pemain diliburkan dan diberi kebebasan untuk stay di Jakarta atau pulang, terserah dari mereka masing-masing. Dan itulah statement terakhir yang menutup sesi press conference pada malam hari ini. Sekali deh. Spesial. Terakhir. Enggak, mungkin ke Pak Panca aja. Pak Panca, satu pertanyaan terakhir Pak Panca. Mungkin penegasan aja tadi untuk yang pelatih barunya nanti apakah itu lokal atau asing gitu yang diincar oleh Persija. Yang kedua mungkin terkait kalau di preseason ini kemarin Persija targetnya 3 besar gitu. Nanti di kompetisi kira-kira targetnya apa nih kalau yang diusung oleh Persija sendiri mungkin. Dengan materi yang udah kelihatan semuanya mungkin. Oke. Yang mungkin tadi pernah saya sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih ada beberapa kandidat pelatih baik dari asing maupun dari lokal. Itu belum kita bisa putuskan ngasih dalam fit and proper
Karena juga dalam masa pandemik ini tentunya industri bola turun drastis dari sebelumnya. Jadi kita harus sesuaikan, tapi tentunya setiap kesebelasan pengen hasil yang terbaik. Ya tentunya pengen juara 5 besar, 3 besar maupun juara 1. Ya saya optimis lah dengan preseason ini kita bisa meraih Piala Menpora. Tentunya kita coba target kita lebih besar lagi. Tapi ya kita lihatlah nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dengan berakhirnya jawaban Pak Panca tadi, maka mengakhiri acara preskon kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber, Bapak Panca, Coach Dirman, dan Andri Tani. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang hadir meliput acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara preskon berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Oh, silakan foto dengan piala. Ini diangkat apa enggak? Ini diangkat apa enggak? Diangkat. Foto dulu, foto.